Tuhan untuk melaksanakan tugas untuk menyambung lidah Tuhan dalam memberitakan Injil atau menyampaikan kebenaran firman dan kebenaran sebenarnya di satu sisi satu anugerah besar, anugerah yang terindah dalam hidup seseorang. Namun di sisi lain adalah satu tanggung jawab yang sangat berat. Di dalam bacaan kita, Yehezkel harus diperhadapkan kepada satu tanggung jawab yang sangat berat, di mana dia harus berpapasan dengan orang-orang yang menjadi pemberontak. Dia harus menghadapi orang yang membangkang, keras kepala, dan dalam lanjutan bacaan kita dikatakan bangsa yang sudah mendurhaka kepadaku, dalam hal ini kepada Tuhan Allah. Bapak Ibu yang dikasih, sebetulnya adalah lebih mudah menyampaikan firman kepada orang-orang yang betul-betul tidak tahu. Mereka yang betul-betul belum memahami tentang firman, namun hatinya masih lembut dan bahkan masih memiliki respon tentang perbuatan-perbuatan baik, dibanding ketika kita harus berhadapan dengan orang-orang yang katanya mengerti tentang firman, namun hatinya membangkang dan memberontak. Orang-orang yang memberontak dan membangkang melawan firman Tuhan dan harus kita layani ibarat penabur benih yang kita harus tabur di gunung batu dia kita pesek. Maka untuk banda di tangan jo tak pesek, pasti saja mau nggak bahkan minta nilai tinggi. Dan begitu sebaliknya, ketika untuk banda di tangan jo litak merombong, pasti tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus itu maparikna bahwa mempatuhi orang-orang yang mulai dalam perbuatan tak membangkang dan memberontak kepada Tuhan. Susi maparikna lalu tabe kubane lakuwati. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pekerjaan ini bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan. Namun itulah tugas yang akan dilakukan oleh seorang Yehezkel. Dia harus melakukan sesuatu yang sangat sulit, ibarat tanah yang tandus atau bukit batu yang harus diubah untuk menjadi tanah yang subur, lalu ditanami bibit-bibit padi agar tumbuh subur. Tidak bisa kita bayangkan kira-kira apa yang sedang ada dalam pemikiran Yehezkel. Dan juga kita tidak dapat bayangkan bagaimana reaksi umat Israel ketika harus dipimpin oleh seorang sesama atau seorang yang juga bagian dari orang-orang perjuangan di Babel.
Ya maka Allah bikin karena lisan Israel dia makar laun, ya pasti saja menamai sama-sama yang diasingkan ke Babel. Karena nama para anak Yehezkel sementara luka, ya tentara Babel sedang mengintai dan menguasai mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di zaman sekarang ini tantangan yang harus dihadapi hamba-hamba Tuhan tidaklah semakin mudah, melainkan semakin lama lambat. Budak pergumulan, budak tantangan yang akan dihadapi. Namun meski demikian, kita sebagai umat percaya tidak boleh menyerah. Meskipun di sana sini masalah dalam gereja, pelayanan penggembalaan semakin banyak penggembalaan bermasalah, semakin seakan berebutan datang silih berganti, namun kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh menyerah kepada keadaan yang terjadi. Kita harus terus maju dalam memberitakan Injil. Kemarin kita melakukan ibadah PI dan memperingati masuknya Injil di wilayah kita, dan itulah yang melatar belakang saya untuk mengangkat tema ini sebagai seorang hamba Tuhan yang akan memberitakan dan melanjutkan kebenaran Injil. Kita harus terus maju. Kita harus terus menyampaikan firman kebenaran, apapun resiko yang kita harus hadapi. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, beritakanlah firman Tuhan setiap aspek kehidupan kita, baik dalam perkataan, tindakan dan perbuatan, dan siap sedialah menghadapi konsekuensi dalam tugas tanggung jawab ini.